Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel KinKey17. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing tentang mengelola file di Google Drive. Oke, tentunya di Google Drive ini kita bisa menambahkan file ya, mengupload file, foto, dokumen gitu ya, yang nantinya kita bisa akses di mana saja. Seperti itu. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Jangan lama-lama, kita langsung saja ke TKP. Oke, seperti biasa saya sudah masuk ke email saya. Nah, untuk masuk ke Google Drive, rekan-rekan tinggal klik saja aplikasi Google, lalu pilih Google Drive. Oke, nah ini adalah tampilan utamanya ya. Jadi kita dalam satu akun Google Drive itu mempunyai data sampai dengan 15 GB lebih. Kalau menurut saya lumayan banyak ya, cukup gitu ya, karena flash disk pun sekarang ada yang ukurannya 4 GB, 8 GB, walaupun memang ada yang lebih seperti itu. Tapi segini pun menurut saya udah lebih dari cukup ya, karena mencapai 15 GB. Oke, langsung saja. Nah, di sini Google Drive ini tentunya gunanya untuk menyimpan sebuah file atau dokumen kita gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama di sini saya akan membuat folder ya. Karena kalau menurut saya membuat folder itu sangat penting, gunanya untuk mengelompokkan sebuah file. Jadi biar kita tidak pusing mencari filenya seperti itu ya. Misalkan namanya data pribadi. Oke, kita buat. Nah, lalu di dalam folder ini saya akan coba memberikan file atau mengupload file ya. Seperti itu. Atau misalkan di sini sajalah, di luar saja ya, di luar folder. Oke, caranya kalau tadi membuat folder baru, kalau sekarang upload file. Kita upload, misalkan ini. Oke. Nah, proses uploadnya sudah selesai. Nah, di sini ada satu file yang sudah terupload gitu ya, di luar folder data pribadi seperti itu. Lalu bagaimana ketika data ini ingin kita masukkan ke folder data pribadi? Caranya gampang, tinggal kita drag saja ya, atau kita tahan mouse-nya seperti itu, kita masukkan ke folder data pribadi. Nah, tinggal begini saja, lepas, nanti akan masuk. Seperti itu ya caranya. Oke. Kalau itu cara cepatnya. Kalau cara lamanya, tinggal kita klik kanan. Nah, di sini ada pindah ke. Boleh kita klik data pribadi, lalu pindah ke sini. Nah, itu ya. Jadi ada dua cara, ada cara cepat, ada cara lama seperti itu. Nah, dan filenya pun sudah masuk ke folder data pribadi. Lalu bagaimana untuk men-sharing data pribadi ini ke orang lain, misalkan ingin diakses oleh orang lain seperti itu. Nah, caranya ada dua. Di sini kita klik kanan di foldernya ya. Nah, tetapi rekan-rekan perlu ketahui, ketika kita men-sharing sebuah folder, berarti semua file yang ada di dalamnya itu akan ikut ter-sharing juga gitu ya ke orang lain. Nah, kalau misalkan kita ingin satu file saja yang ingin kita sharingnya, kita buka dulu filenya, bukan dibuka ya, diklik, yang dikliknya itu filenya, baru kita klik bagikan. Nah, ini baru file ini aja yang akan kita sharing seperti itu. Oke. Nah, karena di sini saya ingin men-sharing sebuah folder, tentunya yang diklik adalah foldernya gitu ya. Kita klik foldernya. Lalu nah, di sini ada bagikan, lalu ada dapatkan link yang bisa dibagikan. Jadi, kalau dibagikan itu kita sharing melalui email gitu ya. Jadi kita inputkan nama email seseorang gitu ya. Lalu kalau misalkan link itu tinggal kita share linknya, semua orang dapat akses untuk mengakses sebuah folder seperti itu. Oke, kita coba yang bagikan terlebih dahulu. Nah, untuk yang bagikan di sini kita tinggal tambahkan emailnya saja. Oke, nah misalnya seperti ini. Pesannya apa? Tentunya ada pesannya ya. Misalkan, oke, berikut Nah, aksesnya seperti apa? Apakah editor yang bisa menambahkan dan mengedit file kita,
atau pengakses yang melihat saja, jadi hanya bisa melihat saja, tidak bisa mendownload, tidak bisa menambahkan, tidak bisa mengedit seperti itu. Oke, di sini saya pilih yang lihat saja, lalu kita kirim. Nah, data pribadi kita sudah terkirim ke email orang lain. Oke, nah lalu misalkan bagaimana mengirimnya ke banyak orang? Bisa juga melalui email, tadi tinggal tambahkan saja emailnya. Tapi kalau misalkan tidak perlu repot, kita pilih yang dapatkan link yang bisa dibagikan. Kita klik. Oke. Nah, di sini kalau yang ini dibatasi ya, jadi hanya yang kita sharing saja, yaitu ke KimK17 karena hanya dibagikan ke satu orang. Kalau misalkan ke semua orang, tentunya dipilihnya siapa saja yang memiliki link. Jadi siapa saja yang memiliki link ini tentunya bisa mengakses folder kita dan file kita, seperti itu. Lalu pengaksesnya apa? Apakah melihat saja atau editor? Nah, ini tergantung opsi rekan-rekan kita. Kalau saya mengaksesnya yang lihat saja, jadi orang lain tidak bisa menambahkan dan mengedit, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita saling link ya. Tentunya link ini harus yang bisa kita bagikan, maksudnya seperti itu. Oke, selesai. Kita coba akses linknya. Oke. Nah, bisa ya. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah dalam membuat folder, upload file, dan men-sharing file kita ke orang lain, seperti itu. Dan di sini juga kita ada beberapa opsi lagi atau fasilitas ya, bisa mengubah warna. Contohnya folder kita ingin kita kasih warna merah. Nah, jadi warna merah. Lalu apalagi di sini bisa mengganti nama juga. Misalkan folder kita akan kita rubah namanya, misalkan menjadi data penting. Oke, nah itu juga bisa. Lalu ada apa lagi? Lihat detail. Kalau melihat detail berarti oke, apa aja sih di detail ini? Tentunya di folder data penting ini sudah di-share ke alamat email atas nama KimK17, lalu juga sudah di-share melalui link yang bisa dilihat oleh siapa saja, gitu ya. Ini ada diubah, dibuka, dibuat, dan lain-lain gitu. Dan juga ada aktivitasnya, jadi membagikan tadi yang link gitu ya. Di sini terekam semuanya. Jadi kompleks sekali ya. Oke. Bagaimana ketika ingin menghapus? Nah, tinggal klik hapus saja. Oke, kita hapus. Nah, jadi file yang tadi sudah kita hapus. Nah, jadi itu rekan-rekan ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi mungkin bisa oleh rekan-rekan dikorek lagi ya untuk Google Drive ini. Ya, dicoba-coba lagi seperti itu. Mungkin kalau dari saya hanya sebatas yang penting-pentingnya saja gitu ya. Oke, sip. Oke rekan-rekan, nah jadi itu ya langkah-langkah dalam mengelola file di Google Drive. Nah selanjutnya saya juga akan mempraktekkan di handphone dan smartphone gitu ya. Oke, seperti biasa di sebelah kiri saya sudah ada layar monitor handphone. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya ya, yaitu Google Drive. Kalau misalkan yang belum ada, boleh nanti rekan-rekan download di Play Store ataupun di App Store gitu ya. Oke, nah ini tampilan pertamanya ya, dan ini masih kosong. Oke, kita contoh tambahkan folder dulu ya. Oke, gunanya folder tadi juga sudah saya sampaikan di awal. Oke, misalkan data pribadi. Oke, satu folder sudah dibuat. Lalu bagaimana untuk menambahkan file? Kita upload file. Oke. Misalkan oke, sedang proses ya. Nah, ini sudah di upload satu file. Kalau ingin melihat tinggal di tap 2 kali atau sekali aja. Kita tap, nanti langsung terbuka. Oke, nah seperti ini ya. Kita back lagi.
Lalu bagaimana untuk memindahkan file ini ke folder? Caranya sama dengan yang tadi ya. Klik 3 titik icon yang di sebelah kanan file itu gitu ya. Kita klik. Lalu kita pilih pindahkan. Nah, kita klik foldernya. Nah, seperti masih kosong ya foldernya. Lalu kita pilih pindahkan. Oke, satu file sudah dipindahkan ke folder data pribadi seperti itu. Lalu langkah kedua, kita klik yang icon 3 titik ini. Namanya apa ya? Lalu kita pilih bagikan. Nah, di sini kita tambahkan emailnya apa. Oke. Nah, di bawahnya ada sebagai editor atau yang mengakses melihat saja. Nah, seperti biasa tambahkan pesan berikut saya lampirkan file. Kita kirim. Oke, berarti sudah ditambahkan. Lalu bagaimana untuk bisa mengakses linknya saja? Kita klik, lalu pilih berbagi link. Nah, di sini berbagi link di sini masih nonaktif ya. Tentunya kita aktifkan. Nah, mengaktifkan berbagi link. Berbagi link diaktifkan dan link sudah disalin seperti itu. Berarti di sini prosesnya agak berbeda ya. Kalau tadi di laptop itu linknya itu bisa kita edit, itu hanya bisa melihat atau juga bisa mengedit seperti itu. Kalau di sini kayaknya mengikuti pilihan yang pertama tadi yang berbagi file yang ke sebuah email, dan itu ada pilihan yang melihat saja. Nah, sepertinya mengikuti ke situ ya, karena di sini tidak ada opsinya. Lalu ada apa lagi? Kita coba ganti warna foldernya. Ubah warna, kita menjadi warna ungu. Sudah berubah. Lalu ada apa lagi? Kita aktivitas juga kita bisa lihat juga ya, ada juga di handphone seperti itu. Oke, bisa download juga ya. Di sini juga bisa download ya. Caranya misalkan kita buka dulu foldernya, lalu menuju ke file. Nah, ini ada filenya, kita klik, lalu pilih download. Satu item akan di download. Nah, berarti sudah di download. Nah, ini ya sudah di download. Nah, juga bisa di download. Oke. Lalu kita hapus saja ya. Caranya ya sama. Klik yang icon video ini, lalu klik hapus. Nah, jadi itu rekan-rekan ya langkah-langkahnya untuk di via handphone atau smartphone. Sip. Oke rekan-rekan, nah jadi itu ya langkah-langkah dalam mengelola file di Google Drive yang tentunya kita bisa manfaatkan untuk menyimpan file, dokumen gitu ya, foto seperti itu yang tentunya kita bisa akses di mana saja. Oke. Nah, jadi untuk video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.